Welcome to Come Back by Channel. Bersama saya Jeffrey Kalukurlili. Di video kali ini saya akan mereview tentang lobby dan negosiasi dalam sebuah media film, yaitu film yang akan saya review, film Red Sleeve tahun 2008. Sebelum kita mereview film Red Sleeve, mari kita saksikan trailer dari film berikut. Selamat menyaksikan. Country shaken by years of civil war. A powerful warlord's quest for domination threatens all who stand in his way. Redcliffe, a John Woo film. Jadi baik, setelah kita menyaksikan trailer dari film Red Sleeve, adapun sinopsis singkat tentang film Red Sleeve, di mana film ini menceritakan tentang Perdana Menteri Dinasti Han yang ingin mengalahkan kerajaan Wu dan Su dengan cara membujuk Kaisar Dinasti Han untuk mengorbankan perang terhadap kedua negara tersebut dengan misi untuk menyatukan Cina. Namun, kedua negara tersebut membentuk aliansi untuk membela diri dalam hal mengalahkan Cao Cao dalam medan perang. Berikut nama-nama pemeran dalam film Red Sleeve yang melakukan lobby dan negosiasi. Yang pertama itu Cao Cao, merupakan Menteri Dinasti Han yang memiliki sifat tamak dan rakus. Yang kedua, Liu Bei, yaitu ini Raja Kerajaan Wu yang memiliki sifat ini bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Yang ketiga, Su Liang, yaitu ini ahli strategi perang dari kerajaan Wu. Yang keempat, ini Sun Quan, yaitu raja dari kerajaan Su. Meskipun dia masih terbilang muda, tapi dia memiliki keberanian untuk melawan Cao Cao. Yang kelima, Su Yu, yaitu ini panglima kerajaan Su dan merupakan ahli strategi perang dan juga mempunyai keahlian dalam menggunakan pedang. Jadi baik, berikutnya kita masuk pada proses lobby dan negosiasi dalam film Red Sleeve. Proses negosiasi yang pertama dilakukan oleh Menteri Dinasti Han terhadap Kaisar Dinasti Han, di mana Menteri Dinasti Han melakukan negosiasi terhadap Kaisar Dinasti Han untuk mengorbankan perang terhadap kerajaan Su dan Wu dengan iming-iming untuk menyatukan Cina. Dari berbagai pendapat dalam proses negosiasi, menghasilkan persetujuan Kaisar Han untuk menghancurkan Liu Bei dan Sun Quan, atau kerajaan Su dan kerajaan Wu, yang dianggap sebagai pemberontak dari kekaisaran dinasti Han. 尊朝廷居心叵测，若不及时铲除，陛下这汉室江山，说不定就是他们的了。丞相，还是容朕再想一想吧。陛下还要想多久？臣领军南征北讨。 Yang kedua, negosiasi dilakukan oleh Liu Bei dengan proposal yang dibawa oleh Su Liang kepada Sun Quan untuk mengajak Sun Quan bekerja sama dan membentuk aliansi untuk melawan Cao Cao di medan perang. Berikutnya kita masuk pada proses lobby. Yang pertama dilakukan oleh orang kepercayaan Liu Bei, yaitu Su Liang terhadap Sun Quan dan Su Yu, di mana dalam proses melobi terdapat keraguan dari Sun Quan apakah harus menyerah atau melawan Cao Cao. Berkat dari lobby yang dilakukan oleh Su Liang, akhirnya Sun Quan dan Su Yu setuju untuk membentuk aliansi dalam melawan Cao Cao. 也对，投降也好。如果没胆量，早投降早好啊，免得大家终日惶惶恐恐。既然如此，刘豫州为什么不投降？先生既然懂音律，何不与我合奏一曲？我只是略懂。你懂，你是深藏不露。
如果二 Proses lobby yang kedua dilakukan oleh Suyu terhadap Jiangyin yang merupakan mata-mata dari Cao Cao. Dalam proses lobby ini merupakan salah satu strategi dari Suyu untuk memenggal kepala Cai Mao dan Shan Yun, ahli strategi perang yang bergabung dengan Cao Cao. Dua orang tersebut merupakan ahli strategi dalam perang lautan. Bapak Ibu dosen dan teman-teman, sekian dari review tentang lobby dan negosiasi dalam suatu media film yang saya lakukan pada film Red Sleeve. Saya selaku mahasiswa Universitas Sumba berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi teknologi dan negosiasi. Jadi baik, saya Jeffrey Kulukulili mengucapkan banyak terima kasih. See you, goodbye.